dan buka penutup matanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tati Siti Latifah. Biasa dipanggil Bu Tati. Tapi karena suami saya namanya Endro, jadi terbiasa di lingkungan sekitar rumah masyarakat memanggil saya Bu Endro. Anak saya 3, perempuan semua. Usia saya sekarang baru 68 tahun. Usia anak saya yang paling besar 41 tahun. Yang nomor 2 40 tahun. Dan yang nomor 3 38 tahun. Hai, Assalamualaikum. Saya Septiana Ragil, biasa dipanggil Septi. Untuk teman-teman saya yang akrab yang di Purwokerto itu biasanya manggilnya Mak Cang. Tapi kalau orang tetangga satu gang, tante karena memang saya paling muda di gang itu, Tante Septi gitu. Cuman kalau ibu-ibu kebanyakan ya seperti Ibu Tati tadi, Bu Ahmad saya manggilnya karena suami saya namanya Ahmad. Saya usia 37 tahun, anak 3. Yang pertama sudah kelas 1 SMP, usia 13 tahun. Yang kedua itu kelas 2 SD, 8 tahun. Dan yang ketiga TKB saat ini usianya 6 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Kiara Kurnia, biasa dipanggil Rara. Usia saya 22 tahun, anak saya usia 3 tahun, perempuan. Perkenalkan, saya Nur Suci Ningtyas, bisa dipanggil Suci. Anak saya 2, yang pertama 7 tahun, yang kedua 3 tahun, dan umur saya sekarang 29 tahun. Nama saya Sri Suhesti Ningsih. Ya, umur sudah 70 tahun. Anak sih cuma 1. Sudah hampir 40 tahun. Masih kerja di Apotek Gita Bina Nugraha ya. Oke, saya Almira, biasa dipanggil Mira. Umur 26 tahun. Saat ini anak saya baru 1 di umur 3 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai housewife dan ibu rumah tangga juga. Tentu saja setiap wanita kalau mengetahui punya anak waktu hamil pun sudah amazing ya, melihat USG walaupun masih kecil kita sudah membayangkan yang bukan-bukan, wah itu anakku, saya akan menjadi ibu. Dari situ saya mulai belajar, mulai banyak membaca artikel tentang baby, tentang bagaimana makannya, tentang segala macam tentang anak itu saya baca. Baby lahir luar biasa sekali, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya, itulah ibu. Nyawa pun kita pertaruhkan untuk anak. Seperti yang aku ceritakan di awal bahwa aku tidak menyangka akan secepat itu menikah, akan secepat itu mendapatkan momongan langsung gitu. Tetapi satu hal, karena kejadian yang anakku pertama lahir prematur juga, akhirnya mau nggak mau aku mulai karena kalau usia anak prematur itu kan ada usia koreksi ya, banyak hal yang harus diperhatikan supaya tumbuh kembangnya anakku tuh nanti seperti anak normal lainnya. Jadi aku lebih banyak itu tadi berkecimpung di komunitas parenting supaya apa? Supaya aku open mind, supaya aku lebih tahu aku harus gimana sih buat mengejar ketertinggalan, kemudian untuk makanannya harus gimana sih, stimulasinya harus apa sih. Dan sejak kejadian itu juga aku jadi lebih aware, pastinya lebih punya kewajiban untuk support woman, untuk saling merangkul para ibu, yang mana supaya ibu tidak merasakan bahwa dia sendiri di titik terendahnya. Ya happy sih pasti, karena ya nggak nyangka aja gitu aku bisa melahirkan makhluk mungil yang cantik gitu. Terus ya ada rasa takutnya juga sih, takut apakah aku sama suami itu bisa mendidik, merawat anak ini dengan baik kayak gitu. Tapi ya
seiring berjalannya waktu dengan support dari keluarga, dari mama, papa, dari mertua juga, itu yang paling berperan sih buat ngejalaninnya gitu. Ya senang lah, bahagia karena punya anak laki-laki yang sehat. Terus ya mudah-mudahan pikiran saya itu nanti mesti menjadi pelindung. Ya tapi ya ada rasa khawatir karena suami dulu kan di luar kota, jadi apakah bisa ngomong sendiri kan, mungkin kalau malam bangun apa pertama punya anak itu apa bisa mandiin, kalau bayi kan kayaknya masih canggung gitu, tapi ternyata bisa, ya udah itu alhamdulillah. Sebetulnya ada, tetapi saya anggap itu suatu hal yang wajar ya, karena punya anak bayi rasanya luar biasa, punya anak itu luar biasa sekali, sehingga cita-cita saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu terkubur. Semua saya fokuskan ke anak. Kalau aku, cita-cita yang aku pendam sebenarnya karena memang planning aku dulu tuh setelah kuliah itu bisa jadi wanita karir. Nah ternyata aku diharuskan mengikuti takdir yang mana aku menikah dalam usia sangat muda, 23 tahun waktu itu, dan tanpa ada jeda setelah menikah, cuman 1 bulan aku langsung dikaruniakan 1 anak, waktu itu langsung hamil. Jadi ya mau nggak mau, keinginan itu yang dulunya juga sempat jadi tentor salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, itu aku harus resign karena hamil kan biasanya kalau perusahaan baru itu perusahaan itu kan nggak mau ya, maksudnya apalagi aku termasuk baru tahun pertama, jadi aku putuskan resign dan aku fokus ke anak-anak. Aku tapi mengaktifkan dan tetap membuat diriku produktif untuk join di komunitas parenting yang waktu itu. Mungkin bukan terpendam, tapi malah akan muncul cita-cita baru ketika menjadi seorang ibu, di mana melihat perkembangan anak, bisa merawat anak, sampai bisa mengajari berbagai hal baru yang mungkin gelar seorang ibu itu dirindu semua orang, sehingga saya bersyukur ketika sudah menikah langsung diberi amanah itu cita-cita semua ibu. Jadi cita-cita itu muncul ketika sudah punya anak, itu banyak cita-cita baru yang ingin dicapai. Kalau untuk saya pribadi, pasti ada cita-cita yang benar-benar ingin saya raih, tapi itu terpendam ketika saya sudah menjadi seorang ibu. Tapi setelah saya menjadi seorang ibu dan saya melihat perkembangan seorang anak saya sendiri, saya merasa tidak masalah untuk cita-cita saya terpendam dulu. Saya bakalan meraih cita-cita berikutnya sih. Saya merasa saya tidak pernah disalahkan ya. Kebetulan alhamdulillah anak-anak saya itu berbakti kepada saya sebagai orang tua, dan apabila mereka tidak setuju atau tidak berkenan dengan langkah saya, mereka akan menyampaikan dengan baik. Kalau saya pribadi sebenarnya pernah di masa itu, karena waktu itu anak saya itu GTM parah, anak kedua di usia 9 bulan, dan GTM-nya itu dari sekitar 2 bulan, jadi sempat berat badannya itu stuck, tidak bertambah. Saya pun dan suami sudah mengusahakan, tapi balik lagi kadang itu orang lain hanya bisa mengomentari, dan kita pun hanya punya 2 tangan yang bisa kita gunakan untuk menutup telinga, untuk tidak mendengarkan omongan-omongan negatif orang lain tersebut. Karena apa? Saya percaya bahwa
keluarga bahagia itu bersumber dari ibu yang bahagia. Keluarga yang positif itu bersumber dari ibu yang positif. Artinya saya sendiri harus mengontrol diri saya supaya keluarga saya tercinta juga tetap positif dan bahagia. Kalau untuk disalah-salahkan itu pasti ada ya, karena bayi kecil itu kan, apalagi kan saya hidup di lingkungan yang orang tua zaman dulu yang tidak boleh didudukin dulu pada usia segini, tidak boleh disuapin pada usia segini gitu, itu pasti ada disalah-salahkannya. Cuma kita sebagai ibu muda zaman sekarang itu bagaimana mendengarkan yang zaman dulu juga, cuma kita dicampur juga sama yang pendidikan yang sekarang kayak gitu sih. Iya pernah, karena mungkin sama pada saat usia saya 22 tahun pertama kali punya anak itu, di mana di situ namanya seorang ibu itu pasti pengen mengonsumsi semua makanan, tapi kadang ada yang orang tua terutama yang ada di situ, jangan kebanyakan nanti anaknya diare ini, padahal itu tidak ngaruh sebenarnya kalau menurut saya, karena mungkin itu ilmu saklek yang dari dulu itu masih bermunculan di ibu-ibu yang sekarang sudah jadi mbahnya. Kalau disalahkan sih enggak ya Bu, cuman kayak merasa apa ya, kayak merasa ya rendah diri gitu, insecure gitu ya, karena anakku tuh pejuang BB gitu loh Bu, sempat GTM gitu kan, apalagi kalau pas posyandu gitu, terus anaknya BB-nya tuh nggak meningkat pesat gitu kayak anak-anak yang lain gitu. Apa-apa yang berhubungan sama anak kan pasti yang diiniin pertama kan ibu gitu ya. Pernah sempat ngerasa apa aku salah ngurusinnya, apa aku gimana gitu, keliru gitu. Ada sih, tapi ya ini sesudah tua ini, sesudah anak sudah besar. Kenapa sih mama kerja baik gitu. Dasarnya saya senang pergi. Iya. Kerja, dan kerjanya kan ringan, nggak kerja yang berat-berat gitu. Nanti tek antar aja, misalnya mau kondangan ke Jogja, tek antar aja, ya mau diantar, tapi kan kalau udah kondangan terus pulang. Padahal kan saya di sana banyak saudara, masih pengen main sama saudara gitu aja. Jadi yang disalahkan tapi yang ringan-ringan gitu. Iya. Titik terendah saat saya menjadi seorang ibu, pertama kali saya melahirkan waktu itu, karena kebetulan anak pertama saya itu adalah bayi prematur, Ibu. Bayi prematurnya karena usia kehamilan waktu itu, dan karena kondisi kami yang waktu itu memang masih merangkak, masih awal sekali di dalam pernikahan, kami itu tidak mampu mengusahakan persalinan yang lebih baik, karena memang dan keterbatasan mungkin informasi saat itu, saya sendiri tidak mengetahui bahwa saya itu sebenarnya kontraksi palsu, Ibu, tapi saya pikir itu yang terjadi adalah kontraksi sesungguhnya. Jadi malah saya lakukan kegiatan yang terlalu aktif sehingga menyebabkan persalinan dini yang harusnya itu harus bisa saya bed rest dulu harusnya, karena memang cuman kontraksi palsu, tapi saya malah terlalu aktif berkegiatan sehingga saya terpaksa melahirkan bayi saya dalam kondisi prematur usia kehamilan. Dan saat itu anak saya harus masuk di NICU selama 2 minggu, dan itu benar-benar salah satu pukulan. Kenapa saya bisa setidak tahu mengenai kontraksi palsu gitu loh. Ya tapi akhirnya dengan kondisi itu juga, di saat saya diposisikan teman-teman saya, kemudian orang sekitar saya yang mengalami kasus yang sama, saya bisa memberikan support dan dukungan buat orang-orang tersebut. Kalau saya titik terendah dalam hidup, kebetulan begitu menikah saya dibawa suami ke suatu kota besar. Kemudian setelah memiliki 2 anak, usaha suami itu bisa dikatakan bangkrut. Kemudian kita sepakat untuk kembali ke kampung tanpa pekerjaan, tanpa uang.
kembali ke kampung, ke tempat kediaman ibu saya, ya, tanpa penghasilan beberapa saat, betul-betul itu sangat membekas ya. Itulah titik nol, titik terendah saya dalam hidup. Alhamdulillah saya diberi rezeki dalam keadaan sulit, saya diberi satu anak lagi, anak yang ketiga. Alhamdulillah setelah lahirnya anak yang ketiga, keadaan ekonomi perlahan mulai membaik, dan hingga sekarang saya masih bisa bertahan. Untuk titik terendah saya menjadi seorang ibu sepertinya tidak ada, karena saya merasa bangga menjadi seorang ibu yang sudah mendidik dan membesarkan anak saya. Kalau titik terendah itu pertama bergelar ibu itu kadang ada lingkungan sekitar yang mungkin jangan seperti ini, jangan seperti ibu tuh harus kuat, ibu tuh harus ini, padahal di situ saya lagi berproses pertama kali mengurus anak, tapi malah ada kata-kata yang menjatuhkan, artinya mungkin mental ibu tuh lagi diuji-ujinya itu pertama kali ketika mempunyai seorang anak. Kalau anak sakit itu kan sedih banget, takut gimana nanti misal panas gitu, waduh nanti adem apa ora ya gitu, jadi ada perasaan bingung gitu. Punya bayi itu dari kita nggak sempat dandan loh, nggak sempat, ibaratnya mandi aja nanti gitu, jadi kayak nggak terawat, jadi kayak gimana gitu. Terendah selama menjadi ibu itu waktu anak belum umur 1 tahun lah, kan waktu itu aku juga belum selesai kuliahnya ya, jadi sambil skripsian, sambil itu berat banget sih Mbak, sambil ngurusin anak, sambil ya bolak-balik ke kampus ketemu dosen gitu, sambil nyusun skripsi. Tapi ya itu lagi-lagi dengan support dari keluarga gitu, akhirnya bisa ngejalaninnya. Terus sempat kayak tadinya nggak mau lanjut kuliah nih gitu, gara-gara ngeberatin anak gitu. Tapi aku mikirnya karena ya di luar sana udah banyak yang lulus gitu kan, teman-teman udah banyak yang lulus, pada kayak pamer story di Instagram gitu, kayak udah kerja di kantor nih, yang kantor ternama gitu ya. Jadi ya punya tekad gitulah buat bikin bangga anak, bikin bangga keluarga kalau aku harus lanjutin studi gitu. Peribahasa itu tuh gimana ya, sangat membekas sekali. Ibaratnya karena saya saat ini orang tua hanya tinggal satu dan ibu saja, dan banyak sekali kejadian yang membuat saya dan ibu saya akhirnya deket sekali, karena memang dulu saya itu anak bapak ibaratnya, karena terlalu dekat sama bapak, dan karena satu kejadian membuat saya sama ibu saling menguatkan sampai saat ini saya menikah, kemudian bertempat tinggal di Purwokerto, jauh dari keluarga. Satu yang selalu saya ingat, ibu itu tidak henti-hentinya selalu mendoakan saya di setiap apapun yang saya lakukan. Beliau tidak pernah membuat saya drop gitu, enggak Bu, tapi tetap mendoakan terus, meskipun kadangkala tuh saya karena saat ini juga tetap produktif juga, kadangkala untuk mengabari beliau tuh kadang waktunya yang bertabrakan dengan rutinitas, jadi kayak enggak yang bisa rutin gitu loh. Kadang saya menyesal ya Bu, tapi lagi-lagi ibu saya dengan berbesar hati, dengan legowonya tuh pasti menyempatkan telepon, cuman halo Ndo, apa kabarnya, kamu sehat, kamu anak-anakmu sehat, gimana, jaga sholatnya, selalu berpikiran positif. Intinya selalu membuat saya tetap fight dengan kondisi yang saya jalani sekarang, yang jauh dari keluarga. Bahkan saat saya terpuruk pun beliau pun selalu yang mendoakan saya dan mengingatkan bahwa apapun yang takdir yang sudah kamu jalani saat ini, yang kamu hadapi saat ini, ibu yakin
kamu bisa melewati ini semua. Itu sih Bu. Dan saya sangat menyesal sampai detik ini itu saya sebenarnya sudah menyiapkan beliau satu kamar di rumah untuk ibaratnya saya mau merawat beliau di masa tuanya, tapi beliau belum nggak berkenan gitu. Ya udahlah, saya di rumah saja, rumah sendiri, tidak mau merepotkan anak-anak. Kadang saya masih ada perasaan misal kapan ya bisa membawa ibu tinggal dengan saya, karena saya kan kalau deket kan bisa memantau setiap hari Bu gitu, karena kebetulan memang jauh sekali ini kondisinya lokasi rumah kami dan harus perjalanan 10 jam perjalanan. Itu ada betulnya, ada juga yang bisa kita perbaikin dengan peribahasa itu. Merupakan anak yatim karena kelas 5 SD bapak saya sudah meninggal, sehingga ibulah yang menjadi tulang punggung dari keluarga kecil kami. Walau tidak diucapkan, pasti anak-anak itu akan menyayangi orang tuanya dan khususnya adalah ibu. Kasih sayang anak kepada orang tua itu terbatas, sedangkan kasih sayang ibu tidak terbatas. Sudah mendoakan anak dari dalam perut hingga dewasa, hingga berumah tangga, itu tetap ibu mendukung dalam doa. Itu ada anak-anak yang bersikap keras kepada ibunya, baik verbal maupun fisik. Apa dia lupa bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Pada saat orang tua kita sudah meninggal, kita tetap mendoakan mereka, sehingga kasih sayang kita sebagai anak juga terus mengalir ke ke arwah beliau yang sudah tidak ada. Tidak sepanjang galah saja ya, kasih sayang anak itu harapan kita sebagai orang tua demikian. Jadi pada saat orang tua, pada saat ibu masih hidup, doa ibu sangat-sangat penting bagi anak, dan pada saat ibu sudah meninggal, doa anak itu sangat penting, sangat diharapkan oleh ibu dan orang tua. Kasih ibu sepanjang masa itu karena kita sebagai seorang ibu yang merawat dari kecil hingga besar nanti, kasih sayangnya itu nggak akan pernah hilang ataupun pudar kepada anak sendiri. Tapi untuk anak tersendiri itu bisa kasih sayangnya hilang kepada orang tuanya atau mungkin mentelantarkan orang tuanya. Kalau kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak akan mungkin pernah hilang. Kalau menurut saya pepatah ini untuk kasih ibu sepanjang masa, memang kasih ibu itu sepanjang masa. Dari sampai lahir sampai bahkan mungkin ketika anak menikah itu tetap kasih sayang ibu itu masih tetap ada. Tapi ketika kasih anak sepanjang gala itu, apalagi kalau anak kita perempuan, pastinya kebaktiannya itu akan beralih ke suaminya. Begitupun ketika anak kita laki-laki, dia harus punya tanggung jawab terhadap istrinya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi selagi ibu masih ada, tetap berbakti, intinya seperti itu. Kalau seorang ibu itu walaupun anaknya sudah besar, itu tetap saja anak, jadi ya romansanya itu kecil terus gitu loh, tetap dianggapnya kayak anak kecil terus, padahal sudah tua. Kita tetap sayang sama sampai tua ibaratnya, nggak ada batasnya. Ya mungkin kalau anak ya ada batasnya gitu. Toh dia udah punya keluarga sendiri, jadinya ingat orang tua lagi, ingat ke ibu lagi gitu. Nah, ibu itu yang orang yang super ya ternyata ya, apa-apa bisa ngomong anak sambil bekerja, pokoknya ibu itu nomor 1 di dunia bagiku. Kalau menurut aku sih, aku kurang sesuai ya Mbak. Karena memang setelah jadi ibu tuh kayak dunia kita ya anak gitu, kayak semuanya tentang anak gitu. Kayak anak sakit gitu kan, pasti kepinginnya aku aja yang sakit gitu. Tapi
setelah jadi ibu ya bukannya berarti kita jadi stop gitu sayang sama ibu kita gitu, enggak sih. Bukan berarti setelah berkeluarga terus udah stop sayang sama ibu gitu, enggak gitu sih. Saya berhasil menjadi seorang ibu saat anak-anak saya itu bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menghormati orang tua dan orang lain, bisa ibaratnya peduli sama orang sekitarnya, seperti itu Ibu. Dan juga bisa mengontrol emosinya ada di suatu kondisi yang memang tidak sesuai dengan hatinya di anak-anak, seperti itu. Kalau saya paling merasa berhasil menjadi ibu ketika semua anak-anak saya alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik tanpa cerita yang macam-macam. Kemudian akhirnya mereka menemukan jodohnya, menikah, membina keluarga dengan baik, memiliki anak-anak atau saya memiliki cucu-cucu yang baik-baik. Mudah-mudahan sekarang saya hanya bisa mendampingi dalam doa, semoga kelak anak-anak serta cucu-cucu saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu saja, jadi tidak muluk-muluk. Aku merasa berhasil menjadi ibu ketika anak saya bisa membaca Al-Fatihah dari latihan dari diri saya dan suami saya. Merasa berhasil menjadi ibu itu ketika anak saya itu bisa memulai kayak merangkak, berjalan. Itu tuh di samping saya, maksudnya saya mengajarkan anak saya, terus udah bisa berbicara, itu merasa bangga sekali sih. Jadi berhasil menjadi ibu itu melihat anak sehat, terus sudah bisa mencari nafkah gitu, ya sudah berkeluarga gitu. Kalau menurutku ya, aku merasa paling berhasil menjadi ibu itu karena anak baru 3 tahun ya. Jadi ya saat melihat perkembangannya tuh ya berjalan sesuai usianya gitu, kayak udah pinter jalan, pinter ngomong, terus sekarang udah mulai seneng belajar nulis gitu. Dan karena anakku kan perempuan ya Mbak, jadi kalau misalnya anak perempuan tuh mungkin kayak lebih perasa gitu loh, lebih peka dan peduli gitu sama ibunya. Kayak misalnya aku lagi aduh mama pusing nih kak, kayak gitu kan, terus dia ya sayang-sayang gitu, terus mama pusing mau diambilin obat gitu-gitu loh. Maksudnya kayak aku bisa mendidik anakku tuh jadi orang yang peduli sesama kayak gitu, peduli ke ibu, sayang sama ibunya gitu sih paling. Pesan ibu untuk ibu-ibu di seluruh dunia, semua ibu pasti menyayangi anak-anaknya ya. Walaupun itu bukan anak kandung, tapi setiap ibu pasti menyayangi anak-anaknya dengan segala upaya. Ibu adalah pejuang yang bekerja keras dengan doa dan harapan yang pasti, harapan dan doa yang terbaik untuk anak-anaknya beserta cucu-cucunya. Buat ibu-ibu di luar sana, semangat ibu, apapun yang ibu lakukan untuk keluarga dan anak-anak tercinta, ibu pasti tahu dan saya yakin itu pasti yang terbaik. Nggak perlu dengarkan omongan-omongan sumbang di luar sana, percaya bahwa apapun yang ibu lakukan, do the best for your kids. Untuk seluruh ibu di dunia, tetaplah berjuang versi kalian masing-masing, tetaplah semangat dalam mendidik anak dalam kondisi apapun, tetap terus jangan berhenti menyerah, dan ketika memberikan pendidikan ke anak jangan lupa untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk seluruh ibu di dunia,
tetap semangat untuk berproses, karena masa menjadi ibu itu tidak sehari 2 hari. Terus untuk ibu yang belum dititipi karunia anak, tetap semangat, karena mungkin rezekinya itu ada di uang atau yang lainnya. Pesan untuk ibu di seluruh dunia, ini nanti kan tanggal 22 itu Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di seluruh dunia. Ibu-ibu itu harus kuat, harus pintar, harus bijaksana, harus sehat. Iya. Itu demi anak-anak. Ibu-ibu itu biasanya kalau sakit nggak bilang sakit. Iya. Iya, nggak pernah bilang sakit. Ibaratnya jangan sampai sakit. Tapi ya orang manusia ya. Iya. Soalnya kalau seorang ibu sakit itu yang sedih itu bukan cuma Semuanya. anak, semuanya. Iya, Bu. Oke, buat semua mama, ibu, bunda ya. Pokoknya you did the best gitu. Maksudnya kayak kamu tuh udah melakukan yang terbaik buat anak kamu gitu. Nggak usah merasa kamu itu ibu yang kurang sempurna gitu, karena ya bagi anak tuh ibu tuh dunianya gitu. Ya tetap cintai diri sendiri juga gitu loh Mbak. Maksudnya tetap pikirin juga kebahagiaan diri sendiri. Terus ya love yourself gitulah, kayak kalau ibu bahagia gitu kan di suasana di rumah, suasana anak gitu kan juga jadi happy gitu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu